Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rifki selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen merek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Paramita, NIM 19111100002492, kelas MA. Saya akan menjelaskan brand minyak goreng Vilma. Jadi, pada kompetitor brand saya, yaitu ada 8. Yang pertama, saya kelompokkan menjadi 2 kompetitor brand. Yang pertama itu direct kompetitor, yang kedua indirect kompetitor. Yang direct kompetitor itu kompetitor dekat. Jadi yang mendekati kompetitor dekat dengan brand saya itu ada 5, yaitu Bimoli, Sanko, Sania, Minyak Hemat, dan Tropical. Sedangkan yang indirect kompetitor ada 3, yaitu Minyak Wijen, minyak kelapa, dan minyak jagung dari Tropicana Slim. Nah, untuk atribut dari minyak goreng saya ada 5, yaitu yang pertama kemasan, yang kedua kejernihan dan warna, yang keempat harga, dan yang terakhir promosi. Nah, untuk menentukan peta brand pada posisi produk saya menggunakan sampel pengambilan konsumen yang menggunakan minyak goreng sebanyak 20 orang. Yang pertama yaitu dari owner Spacey Geprek, yaitu ownernya bernama Mbak Fitri. Saya melakukan wawancara langsung kepada beliau. Saya bertanya, Mbak Fitri, sebagai owner ayam geprek itu biasanya pakai minyak merek apa? Dan secara singkatnya Mbak Fitri menjelaskan kalau Mbak Fitri itu biasanya kalau pakai minyak seadanya promo. Enggak karena kelangkaan minyak kemarin ya mungkin ya. Cuman sebelumnya itu pakai minyak Vilma atau pakai Sanko. Karena kemarin waktu minyak mahal dan langka kan emang mau tidak mau harus membeli minyak yang ada itu, dan kebanyakan para pedagang-pedagang yang saya wawancarai selama minyak mahal dan minyak langka itu pasti mencarinya harga minyak yang promo, karena mereka juga ingin mendapat untung dan pembeli itu tidak mau tahu kalau harganya naik karena harga minyak naik sangat tinggi kan gitu. Nah, salah satu pewawancara saya yaitu Mbak Fitri dulunya pakai Sanko atau pakai Vilma karena akhir-akhir ini minyak mahal dan langka, beliau pakainya minyak yang seadanya atau promo. Kalau enggak gitu ya, misal enggak ada promo ya, beliau kembali lagi pakai Vilma atau Sanko itu, karena katanya kalau pakai Vilma atau Sanko hasil gorengannya jernih, dan biasanya kalau pedagang-pedagang ayam geprek kan kualinya itu kayak butek gitu dong. Kalau pakai itu enggak katanya. Jadi sangat berpengaruh, dan tepungnya juga enggak pada nempel di wajan, jadi enggak mubazir gitu. Terus yang kedua ada owner dari agen Ditrofit yaitu Mbak Faik. Mbak Faik juga saya bertanya
biasanya Mbak Faik menggunakan minyak merek apa kalau jualan gitu? Kalau Mbak Faik pakainya Bimoli atau kadang kunci emas. Jadi seringnya pakai kunci emas jadi kan setiap pedagang ayam geprek kan beda-beda ya, secocoknya pakai minyak. Kadang kan minyak emang berpengaruh sama hasil gorengan. Kalau di Detrofit itu pakainya kunci emas. Katanya kalau kunci emas itu murah. Menurut Mbak Faik, kunci emas itu murah dan hasil gorengannya juga gak gampang gosong. Maksudnya matangnya merata gitu ya. Dan kalau belinya itu langsung dari Jenan, jadi lebih murah gitu. Dan belinya juga lewat distributor, jadi lebih irit. Contoh, kalau Mbak Faik itu ya, contoh beliau pernah menggunakan minyak goreng merek A. Itu hasilnya jelek dan ayamnya dalamnya itu masih mentah gitu loh, masih nggak rata. Nah itu terus pas waktu kemarin minyak mahal juga seadanya, itu juga sangat berpengaruh sama hasil gorengannya itu. Jadi dalamnya kan masih basah, masih nggak rata itu gitu. Terus selanjutnya ada owner dari ayam geprek bungsu, yaitu ada Budi Nuzul. Saya tanya sama beliau, kebetulan masih saudara saya, itu jenengan makainya kalau goreng chicken pakai apa Bude? Saya tanya gitu. Terus Budi Nuzul jawab, kalau Bude pakai minyak Sankondo, Bude belinya di Rijenan. Jadi emang pedagang-pedagang geprekan memang rata-rata pakainya di Rijenan, jadi kan lebih murah dan dipakai berkali-kali. Nggak mungkin satu drojokan gitu dipakai beberapa 1-2 kali goreng kan nggak mungkin kan. Nah gimana biar minyaknya masih jernih tapi itu udah dipakai gitu loh, jadinya pelanggan kalau lihat itu enggak jijik, kok minyaknya kok ireng ya gitu. Jadi ada orang yang bilang gitu, Bu, minyaknya diganti Mbak, sampai hitam gitu. Nah itu juga berpengaruh sama merek minyak gorengnya kan. Untuk Budi saya itu pakai Sanko, jadi meskipun dipakein merek minyak goreng lain itu sangat beda. Terus selanjutnya juga ada owner dari ayam geprek Mas Bro. Itu juga pakainya minyak Sanko karena ya emang itu rata-rata pedagang itu ambilnya minyak dirjen, maksudnya yang langsung 20 liter 18 liter kan lebih murah dibanding kalau harus beli seliter atau 2 liter, sedangkan mereka membutuhkan minyak goreng yang banyak di wajan yang besar dengan beberapa kali penggorengan gitu. Terus ada beberapa owner juga dan tetangga saya. Yang pertama ada Ibu Lala sebagai owner warung makan sederhana tetangga saya. Dia juga menggunakan minyak goreng Vilma atau Bimoli karena menurut dia itu mengedepankan warna dan kejernihan
lagi-lagi kejernihan kan, kejernihan makanan, menghindari terjadinya kelengketan. Yang selanjutnya ada Ibu Yuni. Kalau Ibu Yuni itu tetangga saya dan emang terkenal orangnya itu menjaga kesehatan banget. Jadi beliau konsumen pengguna minyak goreng Tropicana Slim. Emang kalau makanan-makanan gitu emang gorengnya pakai Tropicana Slim. Saya juga pernah melihat sendiri. Jadi kalau menggoreng pakai Bimoli atau Hemat itu kalau ada acara tertentu gitu ya, emang iya begitu mahal, tapi kan itu kualitasnya juga terjamin gitu, maksudnya kalorinya lebih rendah, terus kayak gitu-gitulah. Terus yang selanjutnya ada Ibu Ika, yaitu owner sebagai warung makan ayam goreng. Itu juga beliau menggunakan minyak goreng Vilma yang Trigen. Yang kalau kata beliau itu yang terpenting ayam gorengnya tidak hitam, bekas minyak gorengnya tidak hitam dan jadi jelantah, itu loh yang nggak bisa dipakai berkali-kali. Penting itu sih memang rata-rata. Terus selanjutnya aja Ibu Tukah, buruh pabrik. Kalau Bu Tukah itu menurut Bu Tukah itu merek apapun minyak yang penting bisa untuk digoreng gitu loh, maksudnya asal jangan naik, harganya jangan naik gitu. Yang selanjutnya ada Leknor. Leknor ini sebagai guru dan ibu rumah tangga, yang bisa dibilang jarang masak ya, karena saya juga kan tahu kegiatannya di sekolah kayak gimana, jadi jarang masak. Itu juga sebenarnya menggunakan minyak apa saja, cuman katanya di toko dekat rumahnya itu adanya Hemat, kadang Sabrina gitu. Jadi kebanyakan pakai minyak Hemat gitu. Kalau selanjutnya yaitu ada Herlinda. Kak Herlinda ini teman saya, mahasiswa ngekos di belakang daerah Unisno. Dia menggunakan minyak goreng Sania. Sebetulnya dia nggak memperdulikan menggunakan minyak apa ya. Tapi setahu dia menggunakan minyak goreng Sania. Kan mesti kan anak kos kan sekali apa 2 kali, nggak mesti tiap hari beli lauk. Kadang kan ada rasa pengen masak bareng-bareng sama teman-teman kos gitu dong. Nah itu yang penting itu masakannya matang dan anak kos nggak mau ribet ya. Jadi apapun minyak goreng yang ada di dapur kos itu ya dipakai, tapi kebanyakan itu minyaknya merek Hemat gitu. Nah untuk yang selanjutnya itu ada Tante Arum, dia juga mama muda, buruh pabrik, konsumen pengguna minyak goreng Hemat atau Vilma atau Sania. Jadi ya itu tadi menggunakan minyak apapun itu sama, yang penting harganya jangan naik terus gitu. Terus selanjutnya saya ada wawancara sama teman saya. Kebetulan pedagang cakwe dan masih muda juga. Pas main bareng dan saya tanya. Assalamualaikum Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mau nanya. Ya silakan. Ini jenengan
Ini sampean jualan cakwe pakainya minyak goreng apa? Pakainya minyak goreng Vilma, minyak goreng andalan. Kenapa pakai minyak goreng Vilma? Kenapa nggak merek yang lain? Oh ya, karena cakwa itu kan jenis gorengan ya. Jadi kalau goreng itu biar ndak gampang menghitam sehingga menjadi minyak jelantah, dan ini akan menjadi penyebab tidak begitu tertariknya orang kepada dagangan saya, maka saya pilih Vilma yang lebih jernih dan tidak mudah menghitam. Kalau sebelumnya sudah memiliki pengalaman menggunakan merek lain, dan apa keputusan Mas biar tetap menggunakan Vilma? Ya, sebelumnya sudah beberapa kali pilih beberapa merek sih ya, ada 2-3 merek, tapi ya disensor ya mereknya ya. Itu testimoninya ya itu gampang menghitam. Nah, sehingga ketika saya sudah mengenal Vilma, kemudian saya coba, ternyata ada perubahan baik, ya itu saya pakai. Jadi Anda berarti sebagai konsumen setia pengguna minyak goreng Vilma ya? Ya nggak setia juga, nanti kalau ada yang cantik ya tapi yang cantik. Ya udah. Makasih ya sebelumnya, maaf mengganggu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam. Mau nanya, kan kamu kan jualan kebab udah lama. Nah itu biasanya kalau kebab kan digoreng meskipun pakai sedikit minyak. Nah mau tanya dong, kamu itu pakai minyak merek apa? Sanko. Kenapa kamu milih minyak Sanko? Kenapa enggak minyak yang lain? Aku seringnya sih pakai minyak Sanko karena di daerahku di toko-toko terdekat adanya Sanko. Kadang seandainya merek apapun di toko itu, jadi tidak menentukan merek apapun. Merek terserahlah. Jadi tidak menentu merek apapun. Merek terserahlah seadanya. Karena saya jualan kebab pakai minyaknya sedikit dan tidak berpengaruh ke kebab itu. Menurut saya sih gitu. Assalamualaikum Mbak Maya. Ya, waalaikumsalam. Mau nanya, kan kamu kan jualan sosis. Ya. Nah, kamu jualan sosis itu pakai minyak merek apa? Kalau seringnya sih pakai Vilma, kadang juga pakai merek yang lain. Kalau pakai Vilma, maksudnya kamu kan pakai produk Vilma. Apa yang membuat kamu menentukan kalau pakai minyak Vilma? Kenapa nggak produk yang lain? Karena matangnya bisa sempurna, jadi sosisnya itu nggak nempel di wajan. Nah, terus dibandingkan minyak lain kan harganya sama, tapi dia nggak bikin serak gitu di tenggorokan. Nah, jadi kan buat anak-anak kan lebih aman gitu. Matangnya apa? Matangnya juga pas. Dan minyaknya jernih juga. Oh gitu ya. Udah Mbak, makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Mbak Al. Mau tanya, kan kamu anak kos, kamu juga mestinya kamu masak-masak di kos, kamu konsumen pengguna minyak goreng. Mau tanya, minyak goreng yang kamu pakai sehari-hari di kos itu mereknya apa? Dan kenapa kamu pakai merek itu? Oke, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ami atas pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan Mbak Ami, dulu itu waktu awal-awal ngekos itu saya tuh pakainya Bimoli, tapi lama-lama saya pindah ke merek Sabrina. Karena apa ya? Karena memang anak kos kita low budget, jadi kita pakai yang mungkin standarnya rendah. Maksudnya manfaatnya sama, tapi harganya lebih murah. Kalau saya pertimbangkan antara Bimoli dan Sabrina itu, menurut saya sama-sama bisa menghasilkan makanan yang baik, tapi malah low budget yang si Sabrina. Jadi saya sampai sekarang masih pakai yang Sabrina. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Kak. Yang terakhir ada teman saya pedagang sosis.
sosis juga kadang gorengnya kalau orangnya gosong, sosis kan gampang gosong ya. Nah itu dia itu pakai minyak apa biar nggak gampang gosong. Pasti kan dia punya pengalaman yang menggosong-gosongkan itu kan. Tuh. Terus tagline brand yang saya buat yaitu minyak goreng Vilma, gorengan jadi idaman menggunakan minyak goreng Vilma di setiap hidangan. Jadi dari kesimpulan narasumber yang saya wawancarai, yaitu peta brandnya pada posisi emosional, yaitu ada 3, emosional, lifestyle, dan pragmatik itu ada 3. Yang pertama minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak wijen. Terus yang ketiga ada di posisi performance dan emosional, yaitu ada Vilma, Hemart, Sania, dan Tropical. Yang selanjutnya di posisi pragmatik atau performance, yaitu ada Sanko, Bimoli, dan Vilma. Nah itu sih, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada perkataan atau perilaku di dalam video ini. Saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.